One, yo. Bener, ya Allah. Lu tau gak lagu itu kan? Itu kenangan banget bang, asli. Kita nyanyiin bareng. Boleh. Sikat rindu setengah mati kepadamu. Sungguh ku ingin kau tahu, aku rindu setengah mati. Asik. Galau banget hari ini. Galau banget dah. Tadi tuh lagunya siapa, Kel? Lagunya band favorit gua, Bang. Band favorit lu? Yoi. Gila, Mikil punya band favorit. Judulnya The Massive. Kok judulnya The Massive? Bandnya. Bandnya The Massive. Judulnya Rindu Setengah Mati. Emang siapa yang lagi dirinduin, Kel? Asik. Pokoknya yang jauh di sana deh. Jauh di sana. Dekat di hati ya. Yoi. Oke, apa sih yang menarik sebenarnya dari The Massive, Kel? Aduh, gini Bang. Jadi tuh, kita belum nyapa nih. Astagfirullah. belum nyapa, belum Saking nyapa. galaunya. Iya, saking galaunya. Ya. Halo teman-teman semua. Halo, teman-teman. Selamat datang di podcast kita hari ini. Oke, jadi hari ini teman-teman kita lupa kita terbawa suasana. Terbawa suasana. Sangat-sangat mendalami peran Gitu. peran kerinduan itu soalnya. Iya nih, Bang. Soalnya si Mikael belum lagi rindu seseorang kalau namanya. Jauh banget orangnya pokoknya. Jauh orangnya jauh. Udah jauh banget. Oke, jadi kita bakal ngomongin kita bakal ngulik tuntas ya. Ngulik Band tuntas, The Massive ya. ya, band The Massive. Dari lagu awal yang kita bawain adalah Rindu Setengah Mati. Oke. Pertama kali lo denger The Massive itu lo kelas berapa, Kel? Aduh. Gua ingat-ingat dulu ya, Bang ya. Gua pertama kali denger The Massive itu SD kelas 4, Bang. SD kelas 4. Iya, udah lama banget. SD kelas 4. Tahun berapa gua udah lupa tuh. SD kelas 4 The Massive udah mengyang-yang di telinga lo ya? Iya, karena banyak banget tuh anak-anak yang lebih gede gitu kan, biasanya anak-anak SMP. Nyetel lagu gitu. Iya, nyetel lagu kayak gitu. Terus gue terngiang-ngiang kalau di komplek, gue dengerin. Itu jadi lu juga nih, gitu. Lu tumbuh dengan lagu-lagu percintaan gitu berarti ya? Nah makanya Lagu cinta gue dan denger galau ya? aja. Iya, galau-galau. Gue denger aja tapi gue nggak ngerti. Kalau katanya Efek Rumah Kaca, lagu cinta melu. Teng. Oke. Kenapa sih, Kel? Lu seneng banget sama The Massive? Emang apa yang lo tahu dari The Massive? Jadi tuh gue sempet ngikutin sedikit tentang The Massive, perkembangannya kayak gimana bandnya gitu. Memang di Indonesia ini salah satu band yang paling populer tuh The Massive karena lagu-lagunya tuh kan banyak yang boom banget gitu, ngehits dan selalu bertahan jadi top trending beberapa bulan, beberapa tahun kayak gitu. Karena memang secara pengetahuan umum masyarakat tuh lagunya gampang banget dinyanyiin gitu, Bang. Kayak gitu. Dulu memang kan gue pernah baca tuh ya, nanti dicantumkan tuh sumbernya tuh di bawah. Jadi tuh The Massive itu awalnya cuman band-band remaja aja. Band-band remaja asal Iya, Ciledug. band-band remaja asal Ciledug gitu. Ciledug asli boy Ciledug gitu. asli. Jadi mereka tumbuh bareng-bareng bikin band. Terus mereka berjuang bareng biar band itu bisa gede gitu. Benar. Mereka sampai kayak ngamen sana sini, terus ikut ini lo apa yang namanya The Massive terkenal dengan kompetisinya nggak sih? Kompetisi festival ya kan, Raja Festival benar, ya, Raja iya. Festival. Dulu kalau nggak salah Surya Insomnia ya pernah podcast ya di sebelah gitu, podcast atau apa gitu gue lupa. Iya, tahu. Dia ceritain kalau misalnya dia ikut kompetisi bandnya dia pasti kalau ada The Massive dia takut. Iya. Dia mundur gitu kan. Dan The Massive itu pernah di band, Kel, di band dari beberapa festival. Di band ya. Sempet di band tapi dia tetap masuk dengan ganti-ganti nama. Gimana? Jadi dia banyak namanya, jadi nggak pakai nama The Massive. Dulu bukan The Massive namanya. Jadi dia tuh nggak pakai nama The Massive supaya bisa ikut
supaya band, ikut festival band itu. Padahal orangnya sama juga. Orangnya sama, gitu. Orangnya sama juga. Iya, gitu. memang ada beberapa band yang wah, The Massive lagi udah kita mungkin nggak mungkin bisa Mungkin bisa ngalahin menang. gitu. Karena Coba emang nih, gitu. karena emang kalau lu denger di YouTube ada teman-teman masih ada itu aransemen musiknya gokil sih. Gokil ya. Gokil si Eki tuh gila men. Eki. Si Rian sama Eki tuh saudaraan. Lu tahu nggak Kel? Gua baru tahu ini Bang. Buset. Gitarisnya The Massive Oh, gitaris sama The Massive. vokalisnya Rian The Massive itu adik kakak dia. Ah, adik kakak ya. Iya. Jadi apa gue juga suka lagu-lagu The Massive. Gue juga sempat ngikutin beberapa apa namanya sejarah The Massive lah. Sempat baca-baca juga dari apa namanya kalau zaman dulu tuh buku apa ya bukan Rolling Stone, buku apa ya kalau di Indonesia tuh ada tuh yang mengisahkan tentang sejarahnya band. Kayak majalah bobonya lah ya. Kayak majalah gitulah. Stensil gitu lah ya. Stensil. Beda kayak Stensil beda. Iya. Jadi tahun berapa The Massive mulai terkenal, Kel? Aduh. Kalau nggak salah itu dia tahun gua lupa lagi 2000 ya 2000-an lah. 2000-an ya. Iya 2000-an, sekitar mungkin 2000. Gua kan SD kelas 4 itu 2000 sekitar 2010 10 apa 11 gitu lah. Itu memang udah booming banget. Jadi beberapa tahun sebelumnya mungkin sekitar 2006 2007 udah mulai naik tuh namanya kayak gitu. Tapi emang kalau gue lihat dari The Massive itu personilnya emang klop banget sih, Kel. Emang udah klop dan mereka tuh konsisten buat latihan. Seminggu tuh bisa berapa kali mereka latihan. Dulu gue juga sempet punya band dulu. Gue ngeband tuh dari SMP, Kel. Iya, lu emang kan Dari SMP gue ngeband. Gue tuh karena waktu itu di apa namanya ekskul band. Ekskul band itu cuma iya gue ikut ekskul band kalau SMP awal-awal tuh gue ikut ekskul band. Di ekskul band itu yang kosong itu cuma bassnya doang. Iya. Yang kosong gue cerita dikit sih, dikit. Apa-apa nih. Nah, terus karena yang kosongnya si band, yang kosongnya di band itu yang kosongnya bass dan banyak beberapa orang tuh yang bass apa sih kerennya orang main bass gitu, Kel. Diremehin ya? Iya, banyak diremehin karena memang nggak kedengeran secara kalau gitar kan kedengeran, kalau drum lu kedengeran kelihatan mainnya kayak gimana, terus vokalis posisi yang show off lah ya, bukan posisi. Tapi kalau nggak ada bass tuh kayak ada hampa aja. Iya sih. Nah, terus bener juga. Ya guru musik gua, udah kamu bisa main gitar, ya udah kamu udah punya dasarnya, kamu main bass. Nah, gue sempet tuh ngisi bass. Jadi SMP tuh gue ngisi bass dan ya gue tumbuh dengan lagu-lagu The Massive juga, sempet bawain. Tuh gue inget banget, gue waktu gue bawain di lapangan gitu, ada gue bawain lagunya The Massive sama Viera. Itu mantan gue nonton dari jauh. Terus kelar manggung kelar manggung. Gue pas lagi cek sound. Anjir, gue SMP kelas 2 cek sound, guys. Gila. Gue cek sound terus gue ditemenin mantan gue dulu. Dia datang di samping gue gitu. Gue pacaran di SMP udah pacaran dari SMP kan. Asik. Jadi kayak keren aja, men. Jadi dia zaman dulu kayak zaman gue dulu SMP ya. Zaman gue SMP tuh yang keren tuh dua kayak. Apa tuh? Kalau lo nggak anak basket atau anak futsal ya lo jadi anak band tuh udah keren. Anak band keren. Keren, men. Gue waktu itu main futsal bisa, main basket bisa. Cuma gue lebih seneng bermusik aja. Bermusik ya. Memang passion lu di situ passion ya. Gue di musik dan jujur SMP gue banyak mantannya. Asik. Dari musik. Dari bass gue. Iya, dari bass ya. Iya, yang jadi underestimate orang. Gitarku petik, bassku betot. Nah. Hai Nona cantik, bassku betot. Hai Nona cantik, yuk kita. Jangan lanjutin. Gitulah. Jadi gue tumbuh lah dengan lagu-lagu The Massive dan dulu waktu-waktu mulai ngeband ya suka bawain lagu The Massive juga. Jadi titik baliknya si The Massive ini sendiri jadi terkenal itu ketika mereka ikut ajang A Mild Life Wanted. A Mild Life Wanted. Yes, A Mild Life Wanted dan mereka menang. Di situ mereka ada label yang ngelirik dan menjadi daya tarik buat mau meminang The Massive The Massive ya. Yes, untuk terjun ke dunia industri. Dan dari situlah The Massive itu mulai memproduksi musiknya dia dan mulai booming dengan lagunya Cinta Ini
membunuhku. Wah itu enak banget itu. Iya. Dari situ mereka jadi musisi profesional dan dari 2000 terus ke 2008 dari 2003 awal ya mereka masih ikut pensi-pensi, masih ikut festival-festival. Iya, zaman-zaman remaja ya. Zaman-zaman remaja di 2008 lo SMP 2000 berapa ya? Aduh, gua SMP tuh kalau gue SD justru 2008 SD gue. 2008 SD. 2008 SD iya. Bener, inilah Bener, The Massive kan? lagi tinggi-tinggi, Iya, lagi naik-naiknya. Makanya gue tuh waktu pas Musiknya. SD terngiang-ngiang tuh Yes. orang-orang pada play The Bener. Massive 2008. Zaman SD gue inget banget, zaman SD itu gue juga udah denger kelas 6 SD kayak gue udah ngedengerin yang namanya lagu Cinta Ini Membunuhku jadi Massive. Dulu tuh kayak gue belajar gitar itu ada kayak buku jadi orang jualan buku di pinggir jalan. Nah itu isinya chord-chord lagu. Chord lagu semua ya. Iya, chord-chord lagu. Nah gue belajar gitar dari situ dulu SD tuh. Oh G tuh kayak gini, C tuh kayak gini, D tuh kayak gini. Mulai dari situ ya. Mulai dari situ dari buku-buku gue mainin lagunya Fagetos gitu. Lagu-lagunya Lila. Tahu band Lila nggak? Tahu gua. Dengan- Tapi sih ya cuman terngiang-ngiang doang lagunya. Vokalisnya tuh suaranya berkarakter banget tuh si Naga. Ya. Sekarang jadi vokalisnya ada band. Ada band ya. Iya, gitulah banyak lah. Pokoknya gue seneng bermusik. Gue tumbuh dengan lagunya The Massive juga. Gue belajar gitar juga dulu lagu-lagu The Massive gue pakai. Bahkan gue bisa berhasil dapetin cukup mantan yang banyak. Cantik mantan gue. Cantik. Aduh, nyombongin mantan. Iya, Respect. Gitu. Jadi 2008 itu The Massive mulai memproduksi lagu, mulai profesional. Mulai profesional Yes, ya. dia udah digait label, dia udah ikut tour sana sini gitu. Jadi lagunya mulai naik daun. Padahal setahu gua tuh The Massive sebelum 2008 tuh sering apa ya namanya ya, kasihan bang hidupnya jujur. Maksudnya kayak dia panggung ke panggung dibayar nasi kotak Iya, benar. Terus habis itu cuman dibayar makasih mas gitu. Maksudnya kayak band-band yang baru merintis lah, band-band remaja, anak muda yang baru merintis. Bahkan mereka kan sering ikut apa kompetisi band ya antar kota gitu-gitu kan. Mereka cari duitnya dari mana? Ngamen, mereka ngamen dulu baru ikut kompetisi. Kalau kompetisi menang kan dapat duit ya sekitar hadiah 3 sampai 5 juta lah. Bener. Pada zaman itu kan udah lumayan tuh gede gitu. Dari situlah mereka cari duitnya. Nah, tapi pas tadi tiba-tiba di 2008 ya tadi ya Dia menang di festival Live yang gede World banget. itu. Terus habis itu ada label yang pengen ngelirik mereka. Buset, itu sih titik balik hidup mereka sih bang. Titik balik, jujur. Karena dari situ mereka dapat royalti, mereka juga panggung sana sini lebih besar, ke panggung yang lebih besar, dapat real duit gitu. Apalagi kan kalau misalnya lu kan udah ngerasain sebagai anak band kayak gimana lah rasanya. Iya sampai sekarang sih gue ngerasa kayak lu ngebas, aduh capek banget nggak ada bayarannya, waduh. Dulu sih keren-kerenan aja. Dulu keren-kerenan aja kan. Iya emang kuncinya tuh konsistensi Kil. Mereka ngamen tuh ya buat latihan. Mereka beneran real niat gitu ya bang. Iya. Ya? Udah siap buat terkenal gitu. Mereka berusaha. Gitu. Ya jadilah mereka sekarang Kel. Karena mereka menurut gue malah ini mutiara yang sesungguhnya. Oh iya dong, jelas. Jadi mereka mengasah itu terus, nggak makanya terus keluar deh tuh lagunya yang jangan menyerah, jangan menyerah, yaitu lagu dimana semua orang relate lah ya sama lagu-lagu The Massive. Ya itu makanya emang enak banget lagu The Massive itu bukan cuma lagu-laguan tentang cinta. Iya. Ya mungkin memang dulu dia banyak lagu-lagu tentang cintanya, tapi setelah itu banyak juga tuh lagu-lagu yang memang ada apa unsur-unsur buat semangatnya. Buat semangat, gitu. benar. Bukan lagi tentang cinta lagi. Dan kalau gue lihat memang sebenarnya ada perubahan Kel dari musiknya mereka ketika mereka jadi bisa dibilang rajanya festival. Rajanya festival. Itu musiknya wah keren banget men. Instrumennya dirangkum sedemikian rupa. Tapi ketika genrenya tuh kayak berubah aja ketika dia The Massive dengan versi labelnya, dengan versi dia tampil di depan banyak umum, ya lagu-lagunya lagu-lagu sendu, lagu-lagu sendu lagu-lagu gitu galau, lagu-lagu yang mellow lah ya. Iya, yang melekat gitu, banget lah di telinga dan di kepala lu, sama kayak kemarin gue bilang yang kita bahas Kangen Band. Ah iya bener tuh, kan? Kangen Band. Sama lah, bedanya versi Melayunya lah Kangen Band. Kalau The Massive versi pop. Gitu. Kalau yang paling gue seneng lagi dari lagunya The Massive itu Semakin.
semakin ku. Nah, itu lo tau lah gitu kan. Makin Ku menggilaimu, kau bintang di hatiku. gue tau banget tuh. Lagu-lagu The Massive itu banyak menduduki peringkat-peringkat di apa namanya platform-platform musik, platform media sosial, media platform digital, dan mereka tuh sampai sekarang itu masih ngerilis lagu juga. Iya, masih rajin mereka bikin-bikin album, produksi. Dan gue lihat juga The Massive salah satu band yang personilnya nggak pernah ganti, nggak banyak intrik permasalahan dari benar. dalam apa namanya dalam bandnya, nggak banyak konflik yang bisa dibahas kayak gitu. Dan fansnya juga fanatik ya. Oh iya, udah dari dulu kan kuat ya fanbase-nya ya, gitu. Tapi mereka keren ya friendship-nya ya. Maksud gue kan kayak lu udah berkarya selama 16 tahun lebih loh. Betul. Lu 16 tahun lebih berkarya bersama orang yang sama. Terus apa namanya, kan di saat band-band besar lain kayak misalnya kita sebut aja Peter Pan, sekarang jadi Noah gitu kan, atau mungkin beberapa band yang personilnya gonta-ganti kayak Dewa 19 kayak gitu. Dewa punya 3 vokalis ya. Iya, Dewa punya 3 vokalis ganti-ganti gitu-gitu kan. Terus juga sempat ya bermasalah lah antar apa namanya personilnya begitu, entah soal royalti lah atau permasalahan pribadi dan semacamnya. Tapi uniknya The Massive ini tuh dia nggak ada permasalahan yang gede gitu loh. Maksudnya nggak ada yang membuat mereka terpecah gitu. Bahkan nggak pernah sempat terpecah gitu. Jadi kayak dari dulu personilnya sama. Paling cuman pianisnya ya, keyboardisnya paling yang dia gonta-ganti gitu. Tapi itu kan bukan personil utama juga dari gitu kan. Additional player gitu loh. Tapi mereka selama lebih dari 16 tahun tetap sama orang yang sama, tetap menjaga ritme apa karya mereka tetap top gitu ya. Ya diterpa isu tetap solid. Jauh dari narkoba juga. Hebat banget. Terus apa namanya rajin ibadah begitu ya, maksudnya religius banget bandnya, apa personilnya begitu, dan inspiratif lah gitu, lagu-lagunya inspiratif gitu. Jadi ini adalah salah satu fakta yang unik dan juga paling berharga dari band The Massive. Gitu. Kalau gue kan ngelihatnya dari The Massive ini kita belajar bahwa untuk jadi musisi yang keren, kita nggak harus lo harus tetap konsisten gitu dalam lo latihan, nggak boleh menyerah ya kan, nggak boleh malas-malas, kerja keras, terus juga ya dia ditarik label atau dilirik label juga bukan cuma karena kebetulan, bukan karena keberuntungan, tapi karena emang mereka lahir dari latihan dan kerja kerasnya itu gitu sih menurut gua. Dan mereka tuh setelah jadi musisi besar gitu, mereka pun nggak yang aneh-aneh gitu, nggak terjun ke dalam kasus narkoba, nggak star syndrome kayak gitu sih menurut gua. The Massive itu band yang masih humble lah ya, bisa dibilang ya kayak gitu teman-teman. Dan seru ya, gimana kalau kita nyanyi sekali lagi kali ya? Boleh, buat ikutin menutup perbincangan kita tentang The Massive kali ya. Kita nyanyi lagu tentang yang tadi lagi apa judulnya? Aku rindu ya. Rindu setengah mati. Rindu setengah mati. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton kita ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa komen, like, komen dan subscribe. Jangan lupa juga di loncengnya itu dihidupkan untuk tetap nonton video kita selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan. Bye bye, see you.